Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa tahhir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila sabilil huda wal jihad wa nasrat dinil islam ibtigha'a wajhillah. Amma ba'd. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan lagi di dalam majelis yang mubarakah di Masjid Firdausil A'la untuk menimba dan mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita mengharapkan pertemuan dengan beliau nanti di surganya kelak. Kemudian yang ketiga, Al-Fakir mengingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 17 kali sehari minimal di dalam sholat, belum lagi yang di luar sholat, kita memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, minta diberi hidayah supaya bisa tetap berada di atas jalan yang lurus. Siratal mustaqim ini jalan yang lurus, tidak kelihatan ujungnya. Ujungnya tidak terlihat. Tugas kita bukan sampai di ujung, tapi tugas kita mati atau bertahan di atas siratal mustaqim. Inilah jalannya para nabi dan rasul. Inilah jalan dakwah. Inilah jalan yang sepi, sedikit peminatnya, sedikit pesertanya, banyak halang rintangnya. Maka kita memohon kepada Allah untuk senantiasa dibimbing menuju siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, Bapak Ibu, di dalam bahasa Arab punya dua makna. Ihdina ila siratil mustaqim, juga ada makna ihdina fi siratil mustaqim. Memang bedanya apa, Ustaz? Saya buat perumpamaan. Saya perjalanan dari Semarang ke Jogja, dari rumah Sohib, kemudian saya belum tahu pintu tolnya itu di mana. Maka saya cari di Google Map pintu tol terdekat. Waktu itu saya belum ada di jalan tol, masih di jalan biasa. Kemudian saya cari petunjuk di Google Map supaya bisa ketemu sama pintu tol. Setelah saya masuk, saya udah di arah Semarang Solo. Kemudian kita jalan di tol, ya namanya jalan di tol itu kan kecepatan berapa, Pak? 80 kurang enak tuh Pak, kok di tol itu ya. Ya 100, 120. Saking cepatnya bahkan 140. Ini kita sampai gagal membaca petunjuk. Jadi yang seharusnya kita masih lurus dan harusnya keluarnya itu di pintu tol Kertosuro. Nah, ini keluar duluan di pintu tol Boyolali. Walhasil apa yang harus kita lakukan? Bisa lewat luar atau masuk tol lagi. Kalau masuk tol lagi bayar lagi apa dah? Bayar lagi. Nah,
Ihdina ila siratil mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami menuju jalan yang lurus. Itu seakan-akan orang yang memang belum ada di jalan tersebut. Orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang belum kenal hidayah, orang-orang yang ahli maksiat, yang masih belum kenal agama ini dengan baik, kita mintakan petunjuk atau dia minta petunjuk supaya bisa bertemu dengan agama Islam ini. Nah, kita yang sudah ada di atas agama Islam ini tidak ada jaminan bahwa kita akan sampai ujung. Maka kita masih terus membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengatakan saya itu udah tidak butuh hidayah lagi, wong saya sudah alim, saya sudah belajar banyak. Ini ibarat orang yang mengatakan saya sudah tidak perlu minum lagi, wong seminggu lalu saya sudah minum. Ada Pak orang kayak gitu, Pak? Ya, namanya minum itu kebutuhannya setiap hari, bahkan setiap makan. Ada orang yang tipenya minum sebelum makan, ada yang minum setelah makan. Kalau makannya 3 kali sehari, berarti minumnya 3 kali sehari. Begitu juga hidayah. Bahkan hidayah ini lebih kita butuhkan daripada air. Kalau kita sehari minum cukup 3 kali, tapi kalau hidayah ini setiap saat bangun tidur kita butuh hidayah. Berangkat ke masjid diringankan hati, itu kemampuan kita atau hidayah dari Allah? Itu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan gerakan-gerakan sholat itu karena kehebatan kita atau kita diberi izin sama Allah? Dikasih izin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya butuh hidayah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita butuh ilmunya. Ada orang yang ibadah sholat selama 25 tahun, ini seorang perempuan, dan dia tidak bisa membedakan antara cairan-cairan yang keluar dari kemaluannya, apakah ini najis atau tidak. Kira-kira kalau dia tidak tahu itu najis atau tidak, ternyata najis, kemudian ya sudah, dia tetap sholat dengan najis yang ada di dalam pakaiannya, itu kira-kira sholatnya sempurna atau tidak? Berarti kita butuh ilmu tentang itu atau tidak? Butuh ilmu, butuh hidayah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah membahas kisah iblis yang tidak mau sujud. Diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ketika ditanya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud padahal aku sudah memerintahkan kamu? Qala ana khairum minhu, kata iblis, aku lebih baik daripada dia ya Allah, daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia daripada tanah. Merasa diri lebih baik, ini namanya perasaan sombong. Ini namanya perasaan takabur. Ini penyakit hati yang paling fatal. Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Padahal sombong itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dipakai yang lain selain Allah. Makhluk tidak boleh menyombongkan diri. Karena siapapun yang sombong, maka nasibnya akan seperti dengan iblis. Maka karena kesombongannya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala fahbitu minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas shaghirin. Kalau begitu, turun kamu dari surga. Tidak pantas di surga itu ada orang yang sombong. Keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang kecil. Iblis yang ibadah 180.000 tahun sama Allah dibilang kecil, dibilang terlaknat, dibilang apa? Hina. Apalagi cuma kita-kita yang ibadahnya ini, waduh, baina sama wa sumur minyak, Pak ya. Beda jauh gitu. Nah, kemudian ketika dihukum sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan dari surga, iblis mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah
hidupku sampai hari kebangkitan. Ya Allah, tangguhkanlah hidupku sampai hari kebangkitan. Jadi iblis itu meyakini akan ada hari kiamat, akan ada hari di mana dunia dihancurkan, akan ada hari di mana semua yang mati akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua yang pernah dilakukan. Iblis saja percaya. Kalau sampai ada manusia yang tidak percaya hari kebangkitan, dia berbuat di dunia seakan-akan tidak akan ditanya di alam kubur. Dia berbuat perbuatan-perbuatan di dunia ini seakan-akan dia tidak akan dibangkitkan. Dia bebas berbuat maksiat, dia bebas berbuat zalim. Wah, ini bahaya. Ini kalah sama iblis. Iblis saja tahu bahwa nanti kita semua akan dihancurkan, nanti akan dibangkitkan. Iblis meminta kepada Allah, "Qala anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, tolong tangguhkan usia saya, panjangkan umur saya, biarkan saya terus hidup sampai nanti hari kebangkitan. Qala innaka minal munzirin. Baik, wahai iblis, saya kasih kamu masa tangguh. Kamu saya panjangkan umurnya sampai hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis mengatakan, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ini inti kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena Kau sudah menjadikan aku seperti ini, maka aku pun akan menyesatkan seluruh anak keturunan Adam ini dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Aku akan datangi mereka dari depan, min baini aidihim, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari sisi kiri mereka. Akan aku datangi dari seluruh penjuru mata angin, wala tajidu aktsarahum syakirin. Goalsnya adalah menjadikan anak-anak Adam ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin ketika berbicara tentang penciptaan manusia, Allah sebutkan tujuannya adalah supaya orang-orang ini bersyukur. Maka iblis itu membuat kita menjauh daripada tujuan kita diciptakan untuk bersyukur. Kita lihat di dalam Al-Quran ketika iblis itu berhadapan dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu kakek moyangnya kita, kan diizinkan sama Allah tinggal di surga, memakan semua buah kecuali satu buah saja, satu pohon saja. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, surga itu kata Allah seluas langit dan bumi. Jannatin arduhas samawatu wal ard, seluas langit dan bumi. Jannah dalam bahasa Indonesia artinya kebun. Bapak-bapak kalau biasa tinggal di kota, terus pergi jalan-jalan healing, piknik ke misalkan Lawu, kemudian menyaksikan pemandangan yang hijau dan indah, itu kira-kira hati seneng apa enggak? Melihat yang hijau-hijau gitu loh. Ibu-ibu datang ke satu taman yang besar, pohonnya hijau-hijau, kemudian banyak tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman dan bunga-bunganya. Itu kira-kira seneng enggak ketika menyaksikan itu? Senang. Sebaliknya kalau kita datang ke Gunung Kidul atau ke Imogiri pas musim kemarau, itu kira-kira warnanya coklat apa hijau? Coklat. Kalau kita ngelihat yang coklat itu apa perasaan kita? Nggak enak, gersang, Pak. Kita apa merasakan apa? Gersang. Nah sekarang bayangkan surga kata Allah itu jannatin arduhas samawati wal ard, kebun, tanaman, hijau-hijauan, bunga-bungaan seluas langit dan bumi. Itu surga, Pak. Sejauh mata memandang hijau, sejauh mata memandang warna-warni, bunga-bungaan dan buah-buahan. Dari semua pohon berbuah yang ada di surga, yang dilarang sama Allah berapa? Cuma satu. Ini kira-kira setan pintar apa enggak ini? Mengarahkan Nabi Adam dari seluruh pohon itu untuk ketemu satu pohon yang dilarang.
Ini kan hebat betul setan. Ngasih tahu, menggok kanan, menggok kiri. Zaman itu belum ada Google Map, Pak. Google Map belum ada. Tapi subhanallah, setan ini telaten. Pokoknya arah sana. Nabi Adam diarahkan terus untuk ke sana. Bagaimana bahasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Fatallahuma bigurur. Fatallahuma bigurur. Dalla itu dari kata dalwun. Dalwun itu artinya ember. Bapak-bapak pernah dulu zaman masih kecil ngangsu di sumur. Itu kalau orang narik ember dari sumur itu kira-kira bisa cepat apa pelan-pelan? Kenapa pelan-pelan? Satu karena berat, yang kedua jangan sampai tumpah. Jadi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sampai di atas masih utuh baru dipakai. Itu dalam bahasa Arab namanya adla. Menimba dengan ember namanya adla. Embernya namanya dalwun. Menarik pelan ember dari sumur namanya adla. Nah sekarang embernya besar, ember cat yang putih itu Pak, yang dijadikan timba. Ini kira-kira nariknya lebih cepat apa lebih pelan lagi? Lebih pelan lagi. Kenapa? Karena lebih berat. Hah? Nah di dalam bahasa Arab, narik yang jauh lebih pelan daripada adla itu disebut dalla. Disebut apa? Dalla. Maka Al-Quran membahasakan fadallahuma biguru. Setan ini narik Nabi Adam ke pohon yang terlarang itu, nariknya betul-betul pelan-pelan. Karena Nabi Adam ini bukan orang bodoh. Nabi Adam ini orang pinter. Kalau kayak kita ini anak cucu keturunannya kan jauh dari ilmu. Kalau Nabi Adam itu ilmunya lebih banyak daripada malaikat. Nabi Adam itu mengetahui semua ilmu. Bahkan malaikat pun sujud kepada Nabi Adam saking alimnya Nabi Adam. Dalam bahasa Arab, bapak-bapak, ibu-ibu, dalla itu juga digunakan, contohnya begini. Saya mau nangkep hewan liar. Wah, itu dikasih umpan, ditali. Kemudian nanti ketika hewan itu dekat, tarik lagi sedikit. Ketika mendekat lagi, ditarik lagi sedikit. Ketika mendekat, ditarik lagi sedikit sampai akhirnya bisa ditangkap. Itu istilah dalla di dalam Al-Quran. Jadi iblis itu menyesatkan Nabi Adam luar biasa. Itu maju sana, tuh ada pohon yang bagus tuh. Ayo Adam sana, enggak apa-apa, itu bukan pohon terlarang. Maju ke sana. Ayo dekat lagi, maju ke sana. Kanan, kiri. Ini kalau kita kayaknya ke arah pohon terlarang, enggak apa-apa. Karena Allah bilang jangan kamu dekati. Ini kan masih 10 kilo, masih jauh. Apa bedanya memang 10 kilo sama 7 kilo? Intinya paling masih jauh. Yang enggak boleh sama Allah tuh mendekat. Kau paham enggak maksudnya Allah jangan mendekat? Jangan sampai kamu menyentuh, jangan sampai kamu makan buahnya. Kalau masih 1 kilo kan masih jauh. Enggak apa-apa. Lama-lama semakin dekat, Ya, larangan Allah tuh intinya kamu jangan makan. Nah, tapi kalau cuma mbok pegang, mbok cek tekstur buahnya kayak apa kan enggak ada masalah sih. Yang penting jangan kamu makan. Setelah ternyata buahnya itu keambil, akhirnya dimakan, maka Allah Subhanahu wa taala membuka auratnya Nabiullah Adam dan ibunda Hawa. Seperti itu juga nanti setan akan menipu kita. Seperti itu juga cara setan menyesatkan kita. Menyesatkan kita tuh nggak langsung ayo Zam, tak ajak zina ayo Zam, tak ajak ke apa mana Pak? Nah, apa ini Pak? Ini orang Jogja asli ini. Nggak mungkin. Apa namanya jamaah masjid? Nggak mungkin ustadz, nggak mungkin orang-orang soleh ini diajak zina langsung mau, nggak mungkin. Caranya iblis bukan ngajak zina. Itu ada akhwat cantik. Cobalah, salam lah, masa cuma dilewatin begitu saja. Bukankah Rasulullah bersabda afsus salam, tebarkan salam, kan gitu. Kalau bahasa saya ngajar itu assalam summal kalam wal akhir wassalam. Pertamanya kalam ngomong, setelah pertamanya salam,
kemudian kalam, terakhirnya wassalam. Pertamanya cuma nyapa lewat HP, berikutnya, ukhti besok ada pengajian tadabbur kisah Quran loh di Masjid Firdausil A'la, masa nggak berangkatnya? Bagus, ngingetkan yang baik-baik. Akhi, sudah sholat duha apa belum? Oh gitu. Ini besok pengajian yang di Firdausil A'la sudah ada yang bonceng kan belum? Sudah ada barengannya belum? Kalau enggak apa-apa sama ana, wong ana bawa mobil. Hah? Nanti enggak apa-apa ana ngajak adik ana yang masih kecil, enggak apa-apa. Dah tahajud belum ukhti? Ini saya lagi sujud, akhi. Akhi lagi apa? Saya lagi ruku. Ya ini repot ini sudah. Orang-orang repot ini. Orang-orang yang tersesat dengan apa? Dengan tipu daya setan. Disangkanya itu baik, padahal itu baik apa jelek? Setan tidak mungkin langsung ngajak kita melakukan dosa besar. Bahkan disebutkan cara-caranya setan untuk ngajak manusia, itu yang pertama diajak kepada kesyirikan. Kalau syirik gagal, tidak bisa, manusia diajak berbuat bid'ah. Diajak buat bid'ah, dia tahu ilmunya, tidak terjerumus, dia diajak berbuat dosa besar. Diajak dosa besar karena dia soleh, tidak tertarik, diajak dosa kecil. Tapi terus menerus. Diajak dosa kecil terus menerus, dia tidak mau, akhirnya diajak untuk berbuat mubah, tapi berlebihan. Diajak untuk melakukan hal yang mubah, tapi berlebihan. Masih gagal juga, akhirnya setan akan mengajak kita melakukan sesuatu yang mafdul padahal ada yang afdol. Apa itu yang mafdul dibanding yang afdol? Ada satu amal soleh tapi pahalanya misalkan cuma 10 gitulah ya, padahal ada amal soleh yang pahalanya 100. Dia milih ngerjakan yang 10, meninggalkan yang 100. Contohnya ada seorang ahli ibadah, itu namanya Juraij. Sayyidina Juraij, ini Bani Israel. Dia ahli ibadah. Suatu hari ketika dia sedang sholat sunnah, dipanggil sama ibunya, wahai Juraij, tolong ambilkan aku minum. Nah, Juraij ini bingung. Ibuku, Tuhanku. Ibuku, Tuhanku. Juraij ini adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Tapi di sisi lain dia adalah seorang yang ahli ibadah. Ketika dia sholat sunnah, dia bingung mau memenuhi panggilan ibu dulu atau lanjut sholat. Akhirnya karena ibunya itu kesel sama Juraij, doa, ya Allah, jangan kau matikan dia sampai kau uji dia dengan seorang pelacur. Walhasil ada seorang pelacur yang datangi Juraij, ngajak zina. Juraij ini orang soleh, ditolak mentah-mentah. Nggak sudi ya, sudah kau pergi. Oh, ini ngerusak pelacur ini memang luar biasa. Nah, pelacur yang diusir sama Juraij tadi mendatangi seorang pengembala kambing, terus zina sama pengembala kambing itu. Setelah 9 bulan lahirkan anak. Nah, perempuan pelacur ini mendatangi masyarakat Bani Israel yang tinggalnya di kampungnya Sayyidina Juraij tadi. Wahai Bani Israel, saksikanlah, ini adalah anak zina saya dengan Juraij. Wah, masyarakat kampung itu langsung pada ngamuk, Pak. Ngamuk. Akhirnya Sayyidina Juraij ini ditarik, dikeluarkan dari tempat ibadahnya, dia dipukuli sampai babak belur, bahkan tempat ibadahnya dihancurkan sama massa. Sayyidina Juraij yang nggak tahu apa permasalahannya, kan dia bingung, loh, kok aku dipukuli, salahku apa? Ini anak ini adalah hasil perzinahan antara kau dengan pelacur. Mana ada aku zina sama pelacur? Lah ini pelacurnya yang bilang. Oh lah, kurang ajar. Sini, bawa sini anaknya, kata Sayyidina Juraij. Anaknya dibawa, terus dicubit perutnya, Pak, sama Sayyidina Juraij. Anak zina, siapa bapakmu? Akhirnya anak itu ngomong, bapak saya adalah seorang penggembala. Oh, akhirnya Bani Israel pada malu, Pak. Habis mukuli Sayyidina Juraij, habis ngancurkan tempat ibadahnya. Walhasil mereka semua minta maaf dan membangun kembali tempat ibadahnya Sayyidina Juraij ini dengan emas. Tapi tadi Sayyidina Juraij ini salah
memilih prioritas amal. Sholatnya sunnah. Memenuhi panggilan orang tua wajib. Kalau kita sedang sholat sunnah lalu orang tua kita memanggil, maka sholatnya kita batalkan, kita datangi panggilan orang tua. Kalau kita saum sunnah lalu orang tua kita ngajak kita makan, mana yang kita penuhi? Memenuhi ajakan orang tua makan. Kita sudah dapat niat puasanya dan kita dapat pahala berbakti kepada orang tua. Ini namanya salah satu tipu daya setan. Kita diminta mengerjakan sesuatu yang mafdul, padahal ada sesuatu yang afdol. Apa aja tadi cara setan? Yang pertama, kita diajak untuk syirik. Kalau gagal syirik, bid'ah. Kalau bid'ah gagal, dosa besar. Dosa besar gagal, dosa kecil. Dosa kecil gagal, yang mubah tapi berlebihan. Mubah berlebihan tidak bisa juga. Diajaknya kita untuk mengerjakan amalan yang mafdul, padahal ada yang lebih afdol. Nah, itu caranya setan, dikit-dikit. Ini kalau orang terbiasa makan yang mubah tapi berlebihan, dia tidak sadar kalau ada yang dimakan itu ternyata yang subhat atau yang haram. Sekali orang itu makan makanan yang haram, dia akan berat melakukan ibadah dan mudah melakukan dosa. Sekali dia melakukan dosa kecil, dia remehkan dosa kecil itu, dia tumpuk-tumpuk, namanya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kalau sudah jadi bukit dosa besar, wah lebih mudah lagi dia diselewengkan oleh iblis. Nah, seperti itulah ayuhal hadirin, cara iblis menipu Nabi Adam alaihi salam. Apa tadi? Fadallahuma bihuru. Ditarik pelan-pelan. Ditipu dengan tipuan-tipuan yang manis. Nah, sekarang kita akan mencoba tafsirkan ini ayat surat Al-A'raf ayat 17 dengan keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya yang berjudul Kitab Ma'alimut Tanzil. Kitab tafsirnya Imam Al-Baghawi namanya Kitab Ma'alimut Tanzil. Mengenai ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 17, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini beliau menerangkan apa yang dimaksud mendatangi dari depan. Apa yang dimaksud mendatangi dari depan? Jadi manusia ini gimana, Pak? Dari depan terang-terangan. Dari depan terang-terangan. Ya, manusia ini diajak sama iblis untuk tidak percaya sama akhirat. Tidak percaya sama akhirat. Jadi maksudnya para ulama tafsir tentang didatangi dari depan itu adalah manusia dibisiki dan dibujuk oleh iblis, disesatkan oleh iblis supaya tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya dengan siksa kubur. Karena saya barusan ketemu sama beberapa orang yang mengikuti aliran tertentu yang ketika dia sampaikan kepada kami bahwa kami itu tidak meyakini adanya siksa kubur. Padahal saya mau nanya, siksa kubur itu ada atau tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di sini percaya apa enggak? Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini siksa kubur itu ada. Ustadz, buktinya mana? Suatu hari Rasulullah SAW berjalan dengan seorang sahabat. Ini hadis sahih. Dalam kitab Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, di dalam kitab Umdatul Ahkam ada. Nabi Muhammad SAW jalan dengan seorang sahabat melewati 2 buah kuburan. Nah, kemudian ketika sampai di antara 2 kuburan itu Rasulullah berhenti, kemudian mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Kalau Rasulullah ngomong begitu, kita percaya apa enggak? Berarti siksa kubur itu ada apa enggak? Ada dong, ini buktinya kan jelas. Rasulullah mengatakan ini 2 penghuni kubur disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin.
mereka tidak disiksa karena urusan dosa besar. Akan tetapi amma ahaduhuma fala yastatiru min baulihi. Adapun yang satu, dia itu disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing. Kencingnya sembarangan di pinggir jalan asal motor begitu aja Pak ya. Langsung dibuka aja itu resleting langsung kencing gitu aja. Kadang-kadang kan sopir-sopir ada yang suka itu dinginkan ban katanya. Hah? Dan tidak memperhatikan percikan air kencingnya itu kena bajunya apa enggak. Itu maknanya la yastatiru min baulihi. Ini kan kadang-kadang disepelekan sama orang. Kencingnya sambil berdiri, celananya tidak diangkat, tidak berusaha untuk menjaga percikan kencing yang najis daripada pakaian. Ada orang yang disiksa kubur itu hanya karena faktor dia tidak menjaga percikan najis di bajunya, karena di baju itu kan dia akan sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain sama yang sudah ngangkat, sudah di kamar mandi, sudah berusaha, kok ternyata ada percikan yang kecil banget yang tidak kelihatan dan dia kelewatan. Ini namanya di dalam mazhab Syafi'i adalah najis yang ma'fu, najis yang dimaafkan. Tapi kalau dia tidak berusaha menjaga, ini bisa menjadi penyebab seorang disiksa di dalam kubur. Yang kedua, wa amma ahaduhuma fayamshi bin namimah. Yang kedua ini karena suka ngadu domba. Saya mau nanya, kira-kira adu domba ini pekerjaan besar apa kecil sebenarnya? Besar. Ada contoh. Ada seorang budak, badannya besar. Kalau sama Ustadz Balia masih besar lagi. Zaman dulu Pak, namanya orang nyari budak itu nyari yang badannya besar. Biar apa? Kuat. Dikasih pekerjaan apapun dia bisa. Ini budak badannya besar, petekol. Nah ketika dijual, si penjualnya ngomong sama yang beli, ini kamu hati-hati, ini budak suka ngadu domba. Kata yang beli, suka apa-apa, yang penting besar, yang penting kuat. Akhirnya dibayar. Sampai rumah, tinggal di rumah selama beberapa hari, budak ini datangi majikannya yang perempuan. Bapak itu selingkuh sama tetangga. Kamu tidak percaya toh, nanti pulang ceken jenggotnya kecium bau parfum tetangga. Jenengan ambil gunting, potong beberapa helai, masukkan di plastik, buat bukti. Nih bau parfumnya kamu habis ketemu sama siapa. Ini budak ini ngomong sama majikan putrinya. Terus ngomong sama majikan putranya, Pak, ibu ini selingkuh. Nah karena saya udah ngonangi, ibu takut kalau saya cerita ke bapak, nanti malam dia akan masuk ke kamarnya bapak bawa gunting. Dia mau nggorok bapak pakai gunting. Caranya gini Pak, jenengan pura-pura tidur aja, matikan lampunya, nanti dia akan jalan ngendap-ngendap bawa gunting. Jenengan percaya deh omongan saya. Bener gak nih malam terjadi? Bener. Malam itu si ibu masuk kamar bawa gunting, niatnya mau motong jenggot. Begitu bapaknya ngelihat, wah bener budakku ini kurang ajar. Akhirnya dia bangun, diambil guntingnya dari istrinya, dipakai untuk bunuh istrinya. Ketika keluarga istrinya tahu kalau ternyata istrinya dibunuh sama sang suami, maka suami ini dibunuh sama keluarga istrinya. Keluarga suaminya tahu kalau ini anaknya dibunuh, akhirnya ada peperangan antara dua keluarga, peperangan antar suku, peperangan antar kabilah. Itu karena adu domba daripada seorang budak. Maka hati-hati, kata Rasulullah, cukuplah seorang itu dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Akhlaknya seorang muslim itu adalah apabila dapat satu informasi dia tabayun atau klarifikasi. Karena kalau enggak, kita bisa terlibat mengadu domba orang padahal kita enggak tahu informasi yang sebenarnya. Sedangkan Rasulullah tadi menyampaikan bahwa nanti salah satu penyebab orang itu diadab di dalam kubur itu karena wa amma ahaduhuma fakana yamshi binamimah, mengadu domba. Adu domba ini bahaya. Yang merasakan dampaknya bisa sekian banyak orang. Lesan ini kan luar biasa Pak ya.
Kalau kalimat-kalimatnya kita jaga, tidak sampai keluar kita selamat. Tapi sekali keluar tidak bisa ditarik lagi. Jadi didatangi setan dari depan itu supaya kita tidak percaya sama yang namanya hari kebangkitan. Hari kiamat tidak percaya. Ya kita hidup yang penting muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Ini surga, ini sopo. Mana ada prinsip kayak begitu? Tidak diajarkan di dalam Islam model gitu. Kok enak-enak muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tidak ada begitu. Kita diajari untuk tidak percaya kepada yaumil mahsyar, hari ketika semua manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Sayyidatuna Aisyah nanya, ya Rasulullah, lah kalau telanjang kan nanti kita bisa melihat auratnya orang lain. Depan kita cewek misalnya, wah, nanti kan bahaya. Saking sibuknya kamu memikirkan urusanmu sendiri sampai kamu tidak peduli auratnya orang. Setelah ini kamu akan dihisab, semua amalmu akan ditunjukkan kepada semua makhluk. Saking sibuknya kamu memikirkan itu sampai kamu tidak sempat memikirkan auratnya orang. Nanti amalanmu akan ditimbang. Kalau amal solehnya berat, masuk surga. Kalau amal solehnya yang lebih ringan, wah bahaya. Ini namanya yaumul mizan. Walaupun ada satu hadis yang luar biasa, namanya hadisul bitokoh. Apa Pak? Hadisul bitokoh. Bitokoh itu artinya kartu. Ada seorang laki-laki yang di dunia itu hidupnya maksiat tok, sampai didatangkan buku catatan amal buruknya itu sampai 99 buku tebal. 99 buku tebal. Ini ditimbang di timbangan yang kiri. Timbangan kanannya kosong. Tidak ada satu lembar pun amal soleh. Lalu tiba-tiba ada sebuah kartu. Kartu dalam bahasa Arab artinya bitokoh. Bukan kartu voucher belanja gratis, bukan. Kartu yang tertulis di dalam kartu itu tulisan La ilaha illallah, kalimatut tauhid. Yang kemudian ketika ini ditaruh di timbangan yang kanan, ternyata kartu ini lebih besar, lebih berat daripada 99 buku bercatatkan amal buruk. Maka perhatikanlah, kalau kita bisa memperbanyak zikir supaya kita mati ini mengucapkan la ilaha illallah, usahakan dan pastikan. Karena siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Gitu ya Pak, ini kira-kira bisa dipahami. Maksudnya setan menyesatkan kita dari depan, paham nggih? Apa? Kita dibuat tidak percaya dengan hari akhir. Kemudian kita disesatkan dari belakang, didatangi dari belakang. Maksudnya apa? Ketika orang ini ingin berjalan menuju Allah, ingin berlari menuju Allah, ingin bertaubat, ingin beribadah, ingin amal soleh, digondeli sama urusan dunia. Jadi ketika ada seorang bapak mau berangkat melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umroh, mau sholat ke masjid, dibisiki sama setan. Nanti anakmu gimana? Nanti istrimu gimana? Nanti rumahmu gimana? Nanti mobilmu gimana? Nanti tokomu nek ditipu sama orang gimana? Nanti nek duitmu diambil sama orang gimana? Kita ditakut-takuti dalam urusan dunia. Disuruh hadir ke majelis ilmu, walah nanti anak kalau hadir majelis ilmu dagangan anak sepi. Wah nanti kalau anak tidak berangkat majelis ilmu gaji anak dipotong. Ini pernah ini kisah nyata. Kita bikin pengajian di masjid, datangkan ustadz. Terus ada salah seorang jamaah tak tanya, Pak antum kok ndak jualan kok malah ikut majelis ilmu? Jawabannya, apa nek saya jualan di toko mesti ada yang beli? Apa nek saya nanti buka toko setelah majelis ilmu ada jaminan ndak ada yang beli? Siapa yang ngatur rizki? Siapa yang ngasih kita rizki?
Pelanggan apa Allah? Allah. Customer apa Allah? Pembeli apa Allah? Allah. Tapi memang seperti itulah setan. Kadang-kadang kita semangat mau amal soleh, kita ditakut-takuti dengan yang namanya urusan dunia. Dibujuk-bujui supaya kita takut. Pak, jangan berangkat, kesian istri bapak nanti udah ditinggal berhari-hari di rumah, gimana? Ya kayak gitu. Kemudian summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim, dari kanan. Dari kanan ini maksudnya apa? Setan membisiki kita dari kanan, maksudnya dengan kebaikan-kebaikan yang kita pernah lakukan. Pak, antum tahu enggak? 5 tahun yang lalu ada sajadah tiba-tiba sudah terpasang di masjid. Itu malam-malam jam 12 yang masang saya. Tapi Bapak enggak tahu, Tomang ini tak rahasiakan. Saya menjaga keikhlasan, tapi cerita nih. Ini namanya apa? Orang tertipu dengan amal solehnya sendiri. Apa akhirnya? Ria. Ini bisa menjadi penyebab amal kita hangus, bisa menyebab kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ria itu kan syirik kecil. Kita mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, tapi untuk dipandang manusia. Wah, dai, kalau ada kamera, semangat. Wah, ini yang nonton bakal lebih banyak, bakal viral ini ya. Berarti nyampaikannya ilmu itu sudah bukan lagi niatnya untuk menyampaikan ilmu, tapi supaya viral. Nanti begitu dia udah videonya ini tayang 1 hari, dicek terus berapa yang like, berapa yang share, berapa yang subscribe, ya, subscribe, berapa ini dicek, insight-nya dibaca. Wah, jam segini yang nonton sekian. Wah, begitu yang like banyak, naik dia. Wah, ini namanya orang yang didatangi setan dengan amal solehnya. Disuruh tak ujub dia, bangga dengan amal solehnya. Oh jelas, anak ini setiap malam bangun jam 3 malam. Makanya para ulama salaf itu tuh bilang, saya lebih baik tidak sholat malam, kemudian bangun dalam keadaan hati biasa, daripada saya sholat malam lalu bangun dalam keadaan ujub. Merasa bangga, merasa lebih baik daripada orang lain. Anak dah rutin dari zaman dulu. Setiap jam 3 itu mesti anak bangun, anak mesti qiyamul lail. Antum harus bisa kan. Tapi ini nadanya apa? Nada orang ujub, bangga dengan amal soleh yang dia lakukan, merasa lebih baik daripada orang lain karena amal soleh yang dia lakukan. Bisa jadi orang ini tertipu dengan ilmu yang dia punya. Jelas anak alumni pondok pesantren, ente enggak alumni pondok pesantren, ente enggak ngerti. Ya, ini ujub. Bahaya. Di setan itu bisa menyesatkan kita dengan amal soleh yang kita lakukan. Namanya menyesatkan dari kanan. Menyesatkan dari kiri. Kita diajak untuk mengikuti hawa nafsu, melakukan kemaksiatan dan melakukan kemungkaran. Itu namanya dibujuk dari kiri. Manusia itu musuh utamanya selain setan. Kalau setan ini kan eksternal, musuh dari luar. Inna syaitana kana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh, maka jadikan dia sebagai musuh. Selain setan musuh dari luar, kita punya musuh di dalam diri kita. Namanya apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu ini kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Satu-satunya musuh yang tidak bisa dibayi itu hawa nafsu. Sekali aja kita mengikuti hawa nafsu, maka kita seterusnya akan menjadi budaknya hawa nafsu. Sekali maksiat, ketagihan. Ketagihan semakin kecanduan. Nah, susah diajak tobat nanti nunda-nunda tahun depan. Idul Fitri depan tobatnya. Nah ini hati-hati. Setan mendatangi kita dari kiri, diajak maksiat. Pacaran kina saat isra popo. Ya, nanti
Kan ini kan ta'aruf nih. Ta'aruf tuh kalau yang syar'i dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Wah, ini repot nih sudah. Pacaran berbingkai syar'i. Ini bahaya. Laki-laki, perempuan, chattingan tanpa ada kepentingan yang syar'i. Cuma nanya apa kabar, dah makan apa belum, dah makan apa belum, dah tidur apa belum, dah mati apa belum. Repot nih orang. Ini namanya orang apa? Terjebak bisikan setan dengan dari kiri dengan maksiat dan hawa nafsu. Ini kira-kira bisa dipahami apa dah? Dari depan apa? Kita dibuat tidak percaya akhirat. Dari belakang apa? Kita digondeli dengan urusan-urusan dunia ketika mau maju beramal soleh. Dari kanan apa? Kita ditipu dengan amal soleh kita menjadi orang yang maghrur. Dari kiri apa? Hawa nafsu dan maksiat. Semoga kita dijaga oleh Allah. Loh kok setan nggak ngomong digoda dari atas? Karena atas itu adalah tempat wahyu turun. Atas itu tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun, maka dia nggak bisa ganggu dari atas. Begitu Pak kata para ulama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum